Terus gue juga pesen soto mie. Nah, soto mie Bogor langsung di Bogor. Penuh banget ya. Mana nih? Halo Sobat Enjoy, welcome back to my channel. Hari ini gue akan berkuliner di sekitar Bogor, tepatnya salah satu tempat pusat kulineran, apalagi kalau bukan Lawang Surya Kencana. Ayo ikut gue berkuliner di sini, tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Enjoy! Ternyata nggak jauh dari Gapura tadi, gue menemukan satu tempat yang rame banget. Jadi ini tuh bacang panas Pak Hadi. Katanya sih viral banget ya di medsos. Di sini ada 5 menu dan yang paling best seller bacang isi jando. Banyak loh peminatnya. Ada nasi ya, 2 pakai jando. Pakai jando enggak? Sumbernya kecil lah. Jadi bacangnya diangetin atau dikukus gitu, kemudian ditaruh di piring kalau memang mau dine in. Kemudian dibelah, baru deh ditaruh isiannya sesuai dengan request kita. Sebenarnya bacang panas Pak Hadi ini ada 3 lokasi di Surya Kencana, tapi entah kenapa di tempat ini paling rame. Saking banyaknya, sekali bikin bisa langsung 10 porsi loh. Dan ini dia. Nah, sambil kita jalan, sambil isi pondasi, gue mau makan bacang dulu. Pokoknya nggak jauh dari Gapura depan sana, masuk sedikit itu ada tukang bacem ini. Rame banget. Dari rumah bawa 400. Terus tadi baru direfill lagi. Luar biasa. Ya, bacang panas Pak Hadi. Soalnya kita kulineran lagi di depan lagi. Jadi kita isi pondasi dulu, oke? Tempat satu ini juga nggak kalah menarik perhatian gue. Lihat aja bumbu kacangnya, bener-bener menggoda selera banget nggak sih? Aromanya wangi banget, bumbunya kental dan teksturnya sedikit kasar. Tapi di sini gue lebih tertarik untuk mencoba soto kuning ini nih. Katanya kalau ke Bogor wajib banget nyobain soto kuningnya si Abah. Tuh lihat aja deh, pilihannya banyak banget kan. Kita bisa request nih mau pakai yang mana aja. Nanti sama abangnya dipotong-potong dadu gitu untuk disajikan. Selanjutnya dibumbuin, dikasih kecap, sedikit penyedap rasa dan bawang-bawangan. Di sini dikasih bawang goreng dan juga terakhir daun bawang. Nah, ini dia kunciannya, kuah kuning si Abah. Aromanya ini strong banget, bener-bener wangi sampai-sampai gue terpikat loh pengen makan di sini. Kelihatannya seger banget ya, apalagi pas diguyur kayak gini. Nah, selain itu di sini juga ada soto mie, mie bakso dan kue tiaw yamin. Untuk harganya sendiri berkisar di angka 20 ribuan aja nih guys. Ini dia soto kuning Abah. Ini kuahnya campur santan, kuning kunyit gitu, terus isiannya ada daging gitu. Langsung aja kita cobain. Nah, kita pakai nasi. Terus gue juga pesen soto mie. Nah, soto mie Bogor langsung di Bogor. Penuh banget ya. Mana nih? Isinya ada mie kuning, ada bihun, ada risol, terus juga dapat dagingnya. Tuh. Enak, mantap. Kalau soto mie, kuahnya tuh kayak kuah pedes-pedes seger gitu loh.
Pokoknya di sini tuh dari jalan depan tadi isinya udah makanan semua ya. Di pinggir jalan gitu. Enak deh di sini. Berarti ini soto kuning Abah emang di sini laris banget coy. Top, salah satu kulineran di Surya Kencana yang wajib dicoba, wajib didatengin. Udah selesai kita makan soto, terus gue mau lanjut lagi ke depan. Gue mau telusurin jalan ini, ujungnya di mana nggak tahu. Cuman ini kayak gerimis gitu, terus jadinya macet deh. Kira-kira di depan ada apa lagi ya? Gue makan apa lagi ya? Ikutin terus. Nah tuh lihat deh, banyak banget kan makanan di sepanjang jalan ini. Pokoknya pesan gue kalau kesini hati-hati kalap, karena di sepanjang jalan ini banyak banget makanan-makanan enak yang bikin kita tuh tergoda buat nyobain. Kalau gue sih udah tahu ya bakal makan apa lagi selanjutnya. Yap, makanan terfenomenal dan legendaris yang ada di Bogor, katanya wajib banget dicoba. Jangan sampai ketinggalan, ikutin terus perjalanan gue berkuliner di sini. Nah ini dia tempatnya, sederhana banget ya. Terus selain rasanya yang terkenal juara, uniknya proses masak martabak ini masih menggunakan arang demi mempertahankan cita rasanya yang khas. Jadi masaknya masih tradisional dan ini menjadi daya tarik tersendiri loh. Untuk harganya memang cukup pricey, berbeda dengan martabak lainnya. Tapi lihat aja tuh ukurannya, bisa dibilang jumbo sih. Masalahnya martabak ini rasanya juga nggak kaleng-kaleng, bener-bener dijaga banget kualitas, resep, rasa, semuanya deh. Jadi nggak heran kalau martabak ini 3 jam aja udah langsung habis. Nah ini dia penjualnya yang sudah berjualan sejak tahun 1975. Kalau dipikir-pikir udah lama banget ya. Dan beliau ini memang masih mempertahankan cara masak tradisional demi cita rasanya supaya tidak berubah. Walau sudah sepuh, beliau masih kuat loh berjualan. Dan sekarang dibantu oleh anaknya, jadi lebih ringan deh. Martabak datang, gede banget guys, nggak bohong. Nih ya, lihat aja penampakannya tebel, toppingnya tuh pas, nggak lebay, nggak heboh. Begitu nyampe di mulut, lumer banget. Ini tuh dipegang aja udah lembut banget, bener-bener definisi empuk. Dan karena ini dimasak di atas arang, jelas banget ada rasa smokinya gitu. Pokoknya kalau ke Bogor wajib banget nyobain martabak legend yang satu ini guys. Terus saran gue nih ya, kalau datang jangan kesorean karena takut keburu ludes. Asli sih, ini enak no debat. Dikit aja. Dah, gitu aja. Udah selesai makan martabak. Ini sampai gue bungkus karena porsinya banyak juga loh ternyata. Nah terus sebagai penutup sebelum gue pulang, gue beli ini es bir peletok. Bir kocok. Iya, es bir kocok. Ya ampun. Langsung aja kita cobain kira-kira rasanya gimana. Bir kocok. Iya, bir kocok anjir. Panik. Kayak minum jamu, bedanya ini pakai es. Jahe, kayu manis sama apa tadi? Lupa gue, pokoknya ada jahenya, ada kayu manisnya. Jadi katanya kalau misalkan ke Bogor, jangan lupa cobain es bir kocok. Nah inilah dia, tuh.
Masih ada rempah-rempahnya, kelihatan nggak? Ini kayak kayu manisnya gitu. Tuh. Tadi gue pikir kalau bir tuh ada alkohol, ternyata enggak loh. Ada di spanduknya tulisannya 0% alkohol. Tapi jadi lucu juga ya. Jahe tuh pakai es gitu. Enak. Jadi gue udah selesai kulineran di Bogor, tepatnya di Surya Kencana. Gue udah nyobain beberapa makanan yang memang khas banget di sini untuk dicoba, mulai dari bacang, terus soto kuning, terus martabak arang, terus tadi es bir kocok itu juga udah gue cobain. Satu yang belum gue cobain itu cungkring. Cuman setelah gue tanya, ternyata cungkring itu kikil guys. Ya gue mohon maaf, gue nggak suka kikil, jadi gue nggak bisa mencoba makanan yang satu itu. Tapi overall gue suka banget di sini. Pilihan makanannya tuh banyak dan harganya juga masih ramah di kantong. Nah, untuk vibes-nya itu kalau kalian kesini, kadang gue ngerasa ya kayak gue lagi jalan di Malioboro. Kadang gue juga ngerasa ini tuh kayak di Bandung gitu loh. Vibes-nya, suasananya, tapi enak sih. Cuacanya adem. Pokoknya kalau kesini dari stasiun Bogor tuh nggak jauh. Kalian bisa naik angkot, bisa naik ojek online, pokoknya banyak pilihan deh. Nah, segitu dulu video kulineran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah!